dengan saya Krisa Sartilia, NRP terakhir 012. Saya Salsabila Cinta Kaba Satria, NRP 010. Saya Kayla Aquina, NRP 022. Saya Aurelia Diwandina, NRP 051. Saya Ardani Danateka Subianto, NRP 002. Saya Kadraga Labimanyu, NRP 023. Saya Muhammad Syauki Putra, NRP terakhir 040. Saya Sabrania Usadi, NRP terakhir 025. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini saya akan membahas profil Dewan Komisaris dari PT Astra Agro Lestari. Yang pertama, Siu Sin Chok, berkewarganegaraan Malaysia, menjabat sebagai komisaris. Yang kedua, Ibu Ratna Wardani, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai komisaris independen. Yang ketiga, Pak Aridono Sukmanto, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai komisaris independen. Yang terakhir, keempat, Pak Johannes Loman, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai komisaris. Keempatnya ditunjuk berdasarkan keputusan RUPS Perseroan tahunan tanggal 3 April 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil Dewan Direktur dari salah satu PT Astra Agro Lestari. Di mana di sini terdapat 7 direktur. Yang pertama ada Bapak Santosa selaku Presiden Direktur. Dia menjabat sejak tanggal 3 April tahun 2023. Kemudian ada Bapak Jack Tetva selaku Direktur menjabat sejak tanggal 3 April tahun 2023. Kemudian ada Bapak M. Hadi Sugeng Wahyudiono selaku Direktur menjabat sejak 3 April tahun 2023. Kemudian ada Bapak Eko Prasetyo selaku Direktur menjabat sejak tanggal 3 April tahun 2023. Terus kemudian ada Bapak Widayanto selaku Direktur menjabat sejak 23 April tahun 2024. Kemudian ada Ibu Tingning Sukowigjo selaku Direktur menjabat sejak 23 April tahun 2024. Dan yang terakhir ada Bapak Arif Catur Irawan selaku Direktur menjabat sejak tanggal 23 April tahun 2024. Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor secara penuh itu tercatat sebesar 1,924 miliar lembar saham. Dari total tersebut, itu kepemilikan mayoritas dimiliki oleh PT Astra Internasional Terbuka dengan porsi mencapai 79,68% atau setara dengan lebih dari 1,53 miliar lembar saham. Astra Internasional Terbuka itu berperan sebagai pemegang saham pengendali yang memberikan stabilitas, arah strategis, serta dukungan finansial bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Sementara itu, porsi kepemilikan publik itu mencapai 20,32% atau sekitar 391 juta lembar saham. Saham publik ini tersebar pada berbagai kelompok investor, baik domestik maupun internasional. Dari sisi domestik, kepemilikan terbesar berasal dari investor korporasi dengan 81,6% dari saham publik, diikuti oleh investor retail dengan 9,32%, serta partisipasi lembaga lain seperti asuransi, yayasan, koperasi, dan reksadana. Di sisi internasional, investor institusional memegang hampir 5%, sementara sisanya berasal dari investor retail luar negeri. Laporan posisi keuangan PT Astra Agro Lestari terbuka. Dimulai dari aset lancar. Jumlah aset lancar tahun 2024 naik 18% menjadi 8,4 triliun rupiah dari tahun 2023 yang hanya 7,1 triliun rupiah. Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan persediaan serta kas dan setara kas. Selanjutnya, aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2024 mengalami penurunan 6% menjadi 20,3 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar 21,7 triliun rupiah. Penurunan berasal dari tagihan restitusi pajak dan aset tetap 2024. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa jumlah aset pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu masih sebesar 28,7 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 28,8 triliun rupiah. Liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2024, perusahaan mencatatkan penurunan pada liabilitas jangka pendek sebesar 17% menjadi 3,24 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,88 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Lalu liabilitas jangka panjang. Pada tahun 2024, perseroan mencatatkan penurunan pada liabilitas jangka panjang sebesar 2% menjadi 2,35 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2,40 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pinjaman jangka panjang.
Jumlah liabilitas. Pada tahun 2024, perseroan membukukan jumlah liabilitas sebesar 5,59 triliun rupiah atau turun sebesar 11% dibandingkan tahun 2023 sebesar 6,28 triliun rupiah. Ekuitas. Pada tahun 2024, perseroan membukukan ekuitas sebesar 23,20 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 3% dari 22,57 triliun rupiah pada tahun 2023. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait pelaporan laba dan rugi dari perusahaan Astra. Yang pertama yaitu adalah tentang pendapatan bersih. Pendapatan bersih dari perusahaan Astra sendiri di tahun 2024 itu mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 5% dibandingkan pada tahun 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan karena adanya perubahan atau kenaikan harga CPO yang merupakan CPO itu adalah merupakan harga dari jual minyak kelapa sawit, yang dimana perusahaan Astra sendiri juga anak perusahaannya juga bergerak di bidang kelapa sawit. Lalu selanjutnya yaitu ada laba bruto. Laba bruto perusahaan Astra sendiri pada tahun 2024 sebesar 3,34 triliun atau dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 21%. Karena pada tahun 2023 sendiri perusahaan Astra tercatat laporan laba brutonya adalah sekitar 2,77 triliun. Nah, kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya harga jual CPO dari tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas PT Astra Agro Lestari Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023. Awalnya pada saldo 1 Januari 2023 sebesar 22 triliun 243 miliar 221 juta rupiah dan pembagian dividen kas sebesar 813 miliar rupiah. Perusahaan mendapat laba komprehensif tahun berjalan sebesar 1 triliun sehingga saldo akhir 31 Desember 2023 sebesar 22 triliun 566 miliar 6 juta rupiah yang dimasukkan kembali dalam saldo 1 Januari 2024 dengan besaran yang sama. Kemudian pembagian dividen kas pada tahun 2024 sebesar 507 miliar 86 juta rupiah. Dan perusahaan mendapat laba komprehensif tahun berjalan 2024 sebesar 1 triliun 143 miliar 142 juta rupiah. Sehingga saldo akhir 31 Desember 2024 sebesar 23 triliun 202 miliar 62 juta rupiah. Kesimpulan dari laporan ini terlihat bahwa meskipun perusahaan rutin membagikan dividen, laba bersih yang dihasilkan tetap lebih besar. Hal ini menyebabkan ekuitas perusahaan terus meningkat dari 22 triliun 243 miliar di awal 2023 menjadi 23 triliun 202 miliar di akhir 2024. Dengan kata lain, perusahaan menunjukkan kinerja yang sehat karena mampu menambah ekuitas bersih meskipun ada distribusi dividen setiap tahun. Selanjutnya saya akan membacakan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi di tahun 2023 penerimaan sebesar 372 triliun 104 miliar, yang kemudian kas bersih diperoleh 33 triliun 746 miliar. Kemudian di tahun 2024 penerimaan sebesar 398 triliun 366 miliar dan kas bersih yang diperoleh 45 triliun 29 miliar. Kemudian yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi di tahun 2023 sebesar 35 triliun 989 miliar dan di tahun 2024 sebesar 13 triliun 45 miliar. Kemudian yang terakhir, yakni arus kas dari aktivitas kendaraan pada tahun 2023, kas dan secara kas pada akhir tahun sebesar 41 triliun 136 miliar dan di tahun 2024 kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar 48 triliun 439 miliar. Artinya mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 7 triliun. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami ucapkan Terima kasih. Terima kasih dan jumpa lagi.